secara umum gitu ya, approval rating itu berpengaruh. Orang memilih itu kita lihat dulu apakah memang petahana itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada kita sebagai user dari kepala daerah tersebut. Approval ratingnya Jokowi itu berpengaruh terhadap proses elektabilitas atau keterpilihannya Prabowo Gibran kemarin. Jadi itu faktor utamanya? Ya itu faktor utamanya. Itu faktor utamanya. Approval rating itu jadi faktor utamanya. Menjadi petahana itu ya jangan sok-sokan dong. Kenapa Belum nih? tentu nih. Kenapa sok-sokan? Anda sebagai seorang petahana, ya, Anda sebagai seorang petahana itu secara automatically Anda nanti akan bertarung di periode berikutnya akan menang. Halo, jumpa lagi dengan kami di PRC Talk. Sesuai dengan janji kami sebelumnya, sesuai season untuk mengupas seputar konsultan politik. Hari ini kita akan membahas hal-hal yang paling dipertanyakan publik. Bagaimana petahana dalam politik bisa mempertahankan kekuasaannya. Ya, ini pastinya akan banyak dicari kisi-kisinya dan tentu motivasinya seperti apa. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang tidak kalah pentingnya, yakni bersama peneliti utama PRC, Mas Munir. Apa kabar, Cak? Siap. Ya, oke, alhamdulillah. Ini, Cak, hari ini pasti kita ingin memulai satu obrolan yang sederhana. Sebetulnya petahana ini sebetulnya kepentingannya apa, Cak, untuk mempertahankan kekuasaan? Oke, terima kasih. Ini umpan lambung dulu nih. Jadi bagaimanapun seorang petahana itu kan punya kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu barang yang bagus, barang yang enak untuk dimakan. Nah, dimanapun tempatnya, seorang petahana, bahkan ketika dia memasuki periode kedua sekalipun, dia akan mempertahankan kekuasaannya. Dengan apa? Dengan memposisikan keluarga-keluarganya. Nah, maka menjadi penting ini untuk seorang petahana itu memposisikan dirinya seperti apa dan bagaimana. Gitu. Ya, tapi petahana sendiri, Cak, sebetulnya memang apa semua orang yang sudah menjabat dalam satu jabatan, entah itu wali kota, provinsi, gubernur ya, kemudian presiden, apa memang mereka memang pada umumnya punya keinginan untuk melanjutkan kekuasaan? Ya siapa yang tidak mau berkuasa? Apa motivasi utamanya, Pak? Yang pertama, yang pasti kalau berkuasa itu kita bisa melakukan hal yang terbaik, ya, bisa memberikan yang terbaik. Ladang amalnya orang berkuasa ya di situ, gitu ya. Oke. Ada yang seperti itu, ada yang punya motivasi-motivasi yang lain, ya, dalam tanda kutip kita nggak tahu ya, banyak hal ya. Orang berkuasa itu dia punya kepentingannya, begitu. Nah, bukannya kalau petahana mencalonkan kembali, pastinya ada nggak metode yang lama digunakan oleh petahana pada umumnya? Pemilih kita itu dinamis ya, pemilih kita. Tentu dengan bergesernya isu, dengan bergesernya informasi, dengan dinamikanya, tentu itu menjadi tantangan-tantangan buat petahana untuk mempertahankan posisinya. Jadi petahana itu nggak cukup loh, dia hanya sebatas saya menang, saya sebagai seorang bupati wali kota, saya menang sebagai seorang gubernur, saya menang saya sebagai seorang presiden, tidak cukup hanya itu. Tapi menjadi petahana itu ada dua hal yang harus dia kerjakan. Yang pertama, dia harus menjaga approval ratingnya. Apa itu approval rating? Approval rating itu adalah sejauh mana publik puas terhadap kinerjanya dia sebagai kepala daerah maupun sebagai presiden. Nah, hal yang berikutnya, ya, dia harus mempertahankan bahkan meningkatkan approval ratingnya, gitu. Nah, kenapa perlu mempertahankan dan meningkatkan approval ratingnya? Approval rating itu berpengaruh, ya. Approval rating itu berkaitan erat dengan peluang keterpilihan dia sebagai petahana untuk menjadi kepala daerah maupun presiden di periode berikutnya.
Oke. Bahkan itu bisa berpengaruh kepada keluarganya dia ketika keluarganya akan berkontestasi di pemilu di periode berikutnya. Oke. Gitu. Approval rating itu sebetulnya kalau bisa dilihat, coba bisa diuraikan nggak? Tidak apa-apa saja yang membuat approval rating seorang petahana ya itu bisa terjaga atau menurun? Ya, jadi begini, approval rating itu sebenarnya berkaitan dengan sejauh mana presiden ataupun kepala daerah Hmm, tersebut mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ya, Oke. kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, ya, itulah yang akhirnya bisa menopang tingkat kepuasan kepala daerah maupun presiden tersebut, sehingga dia punya peluang untuk terpilih kembali. Prinsipnya dia bisa bikin program-program yang memang Hmm, menjadi kebutuhan masyarakat. Gitu. Oke. Ketika dia bisa memenuhi itu, ya maka akan meningkat posisi approval ratingnya. Nah, ini kan penting juga untuk dipertanyakan, apa iya dengan petahana yang sudah bagus approval ratingnya, justru itu kemungkinan besar bisa terjadi. Nih, sebagai contoh dulu ya, di DKI itu hampir jarang petahana bisa memenangkan untuk kedua kalinya. Betul. Apa ini juga dipengaruhi oleh satu fakta bahwa keinginan masyarakatnya terlalu besar dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh petahana? Oke. Hmm. Ya, DKI itu beda kasus itu DKI itu. Nah, Jadi gimana? begini nih, di DKI itu memang ada kecenderungan approval rating tidak tinggi. Nah, coba. Kenapa bisa begitu? Hmm. Karena masyarakatnya memang didominasi oleh masyarakat yang rasional community gitu ya. Artinya dia bisa melihat ya, bukan hanya soal kepuasan saja, tapi apakah lawan politik dari petahana itu memiliki program yang jauh lebih bagus gitu. Itulah yang membedakan DKI dengan wilayah-wilayah yang lain. Di mana di DKI itu kan kalau kita ngomong DKI Jakarta atau kalau sekarang disebut DKJ ya, Hmm. di situ kan banyak masyarakat yang memang dia sangat rasional memilih gitu ya. Dia memilih berdasarkan program dari program kandidat yang ditawarkan. Bukan hanya sebatas saya puas terhadap kinerjanya Anda sebagai kepala daerah gitu. Berarti tergantung daerahnya itu sendiri sebetulnya. Betul, betul. Tapi secara keseluruhan, secara umum, gitu ya, approval rating itu berpengaruh. Orang memilih itu kita lihat dulu apakah memang petahana itu bisa memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik Hmm. nah, kepada kita sebagai user dari kepala daerah tersebut. Publik sebagai user. Nah, begitu. Nah, ketika kita bisa memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik itulah maka terciptalah approval rating. Sekalipun di DKJ. DKJ misalnya kita punya program yang bagus, sementara approval rating kita masih rendah, belum tentu itu bisa memuaskan orang. Hmm. Di edisi sebelumnya, Cak Munir pernah menyebutkan bahwa angka minimum approval ratingnya itu adalah 75%. 75%. Yes. Nah, sekarang begini, Cak. Ada nggak kira-kira apakah semua di Pilkada 2024 mendatang ini petahana bisa mungkin menang? Seandainya ada survei yang membuktikan bahwa mereka sudah mencapai di angka kisaran 75%. Kalau saya bisa menggaransi ketika kepala daerah, petahana ya, Ya. petahana sudah berada pada approval rating di angka 75%, udah menang dia. Tapi ini bukan Udah jaminan. bisa dipastikan menang dia. Udah bisa dipastikan. Kenapa? 25% sisanya itu adalah orang-orang yang anti terhadap petahana tersebut. Sama dengan Pilpres kemarin, kalau kita bilang ya. Angka approval rating Jokowi tinggi ya, di angka 75 sampai 80%. Gitu ya. Nah, ini terbukti nih bahwa approval ratingnya Jokowi itu berpengaruh terhadap proses elektabilitas atau keterpilihannya Prabowo Gibran kemarin. Jadi itu faktor utamanya? Ya itu faktor utamanya. Itu faktor utamanya. Approval rating itu jadi faktor utamanya. Puas terhadap kinerjanya Jokowi sehingga membuka peluang ya Jokowi ataupun keluarganya untuk terpilih kembali di kontestasi berikutnya. Oke. Gitu. Ada nggak pengalaman survei dari PRC selama ini, Kak,
Ya, Cak Munir pernah melihat bahwa ternyata approval rating itu ada yang minimum tapi kemudian berhasil dan memang sedang menuju untuk berhasil. Ada nggak? Kalau itu apa namanya? Kalau rating rendah itu dipastikan dia agak susah untuk berhasil ya. Hmm. Agak susah untuk berhasil untuk menjadi seorang kepala daerah dan terpilih kembali menjadi kepala daerah. Nah, ada wilayah, ada daerah yang kita juga pernah survei ya, bahwa approval rating terhadap kepala daerah tersebut rendah ya. Itu waktu itu sama kita ya, dia minta tolong disurveikan positioningnya dia bagaimana, approval ratingnya bagaimana. Kita bilang approval rating Anda rendah. Sebagai petahana sekalipun, approval rating Anda rendah. Tingkat keterimaannya di publik itu sangat rendah sekali. Ketika Anda memaksakan, maka ada potensi Anda gagal. Nah, ini approval rating ya, teman-teman. Bisa dilihat ya. Nah, di sini bisa lihat nih, ini dari survei kita ya, bahwa memang approval rating itu memiliki dampak yang terhadap peluang terpilihnya, gitu ya. Jadi kita selalu uji nih, ya, sejauh mana kepuasan publik terhadap kinerjanya petahana, gitu. Ini berguna ini untuk petahana maupun lawan, gitu ya. Ketika approval rating petahana tinggi, misalnya dalam case ini tinggi di angka 72%, maka peluang terpilihnya di angka 50%-an. Sudah punya modal dia. Modal dasar terpilihnya sudah punya dia. Itu. Nah, jadi tingginya approval rating itu berkorelasi positif terhadap peluang terpilihnya atau layak tidaknya seorang petahana untuk terpilih kembali menjadi kepala daerah maupun menjadi presiden. Tapi dengan capaian besar semacam itu, pembuktian data semacam itu, Cak Munir, apakah bisa menutup bahwa itu akan mungkin terjadi calon tunggal di dalam kontestasi? Bisa jadi begitu. Ketika memang approval ratingnya sangat tinggi sekali. Dan itu bukan menjadi Approval faktor rating buruk. itu equal dengan harapan publik ya. Approval rating itu. Ketika publik itu mayoritas dia puas terhadap kinerja dari seorang pemimpin, ya, maka itu akan berbanding lurus dengan tingkat keterimaannya pemimpin tersebut, ya. Bahkan itu juga akan berbanding lurus dengan tingkat elektabilitas dari pemimpin tersebut. Oke. Gitu. Kalau ditanya, ada nggak faktor X? Misalnya kita tidak tahu dinamika politik yang rumit dan dinamis itu, Cak. Ketika habis survei, tiba-tiba approval ratingnya tinggi. Ya. Tapi ketika H atau 1 bulan menuju kontestasi pilkada, kan pasti ada sesuatu yang faktor X yang mungkin kita bisa tidak tebak itu. Kalau saya masih meyakini bahwa faktor X itu ada, tapi tidak menjadi faktor dominan. Ya. Tidak menjadi faktor dominan penentu kemenangan seseorang. Saya masih meyakini ya, karena data menunjukkan bahwa memang approval rating yang paling kuat mempengaruhi keterpilihan seseorang, baik itu petahana maupun lawannya. Itu. Sementara faktor-faktor yang lain, faktor-faktor yang di luar dari approval rating itu tadi, itu belum tentu menjadi penentu utamanya. Menjadi variabel iya, tapi kecil sekali. Kecil sekali. Tapi ada nggak pembuktian dari sepanjang perjalanan PRC melihat itu bahwa ada nggak faktor X yang tidak bisa merubah situasi berdasarkan jumlah approval rating yang sudah sebelumnya? Sejauh ini kita masih belum menemukan itu. Sejauh ini. Sampai hari ini kita masih belum menemukan bahwa memang ketika approval ratingnya tinggi, sementara ada faktor lain yang masuk, ya. Faktor lain yang masuk itu mempengaruhi rendahnya approval rating. Begitu. Nah, sejauh ini kita masih belum menemukan itu. Temuan kita masih berada pada posisi bahwa memang approval rating tinggi itu berkorelasi positif terhadap peluang keterpilihan dari petahana tersebut. Oke. Maka saya selalu sampaikan kepada siapapun ya, menjadi petahana itu ya jangan sok-sokan dong. Kenapa Belum tentu nih. Kenapa sok-sokan? Anda sebagai seorang petahana, ya, Anda sebagai seorang petahana itu secara automatically Anda nanti akan bertarung di periode berikutnya akan menang. Ini terbukti di salah satu daerah, ya. Waktu itu memang approval ratingnya rendah, ya. Tapi dia percaya diri, sotoi dia, sok-sokan dia. Ya, saya masih ini, saya kepala daerah saya ini. Gagal juga dia. Gagal juga. Kenapa? Karena dia memaksakan diri. Ya, dia memaksakan diri.
gitu loh. Jadi kalau misalnya ya, oke lah, kita pembuktian di dalam survei, temuan data approval rating itu tinggi seseorang. Tetapi kan kita lihat misalnya, oke, suatu kepala daerah ketika disurvei approval rating rendah. Asumsi secara sederhana mungkin dia akan kalah. Asumsi sederhana. Tapi kalau kita lihat dengan mobilisasi birokrasi, kemudian rekening politik yang dia miliki sepanjang dia menjabat, apakah itu tidak bisa menjadi kesimpulan berbalik kalau data ternyata tidak Belum terbukti? tentu efektif. Hari ini pemilih kita otonom. Oke. Pemilih kita otonom, Pak. Diskusi politik, diskusi pilihan politik, itu sudah ada di keluarga, Pak. Ya. Seberapa besar sih kemampuan aparatus pemerintah untuk menggeser orang, pilihan seseorang? Nggak besar, Pak, pengaruhnya. Ya kan? Tapi sekarang yang paling banyak mempengaruhi adalah keluarganya. Diskusi pilihan politik, diskusi politik itu ada di keluarganya. Jadi kemungkinan kecil sekali, misalnya ada faktor X. Faktor aparatus, misalnya faktor X-nya adalah faktor aparatus pemerintah misalnya. Dia seorang incumbent, dia punya aparatur pemerintahannya, dia menggerakkan aparatur pemerintahannya. Tidak sepenuhnya itu mempengaruhi. Ada yang mempengaruhi, tapi tidak sepenuhnya itu menjadi faktor utama kemenangan seseorang. Jadi pemilih kita sekalipun pada level yang bawah, itu masih mempertimbangkan sejauh mana saya puas terhadap kinerjanya. Apapun itu faktor yang membuat dia puas, bisa jadi dia mendapatkan bantuan, dia puas, ya kan? Bahwa kepala daerah ini, gitu ya, memberikan bantuan sosial kepada saya puas dengan itu. Ada faktor yang lain, janji politiknya terpenuhi, dia puas dengan kinerjanya. Oke, ini menarik. Lebih menarik lagi kalau begini, Kak. Misalnya ada suatu pola yang sebetulnya ini seringkali terjadi ya. Kalau misalnya ada kecocokan bahwa approval rating hanya satu calon saja, misalnya seseorang, Jokowi atau Presiden Jokowi disurvei tingkat kepuasannya tinggi, tapi kan tidak dengan wakil misalnya. Ada pembelahan di antara wakil dan ya betul. Ya, misalnya disurvei ternyata approval ratingnya sosok wali kota petahana yang tinggi tapi wakilnya tidak. Ya. Ini kalau dia berjalan sendiri atau maju sekali lagi, apakah dia harus meninggalkan berat sebelah atau tidak? Sejauh ini memang dari survei-survei temuan-temuan kita memang tampak approval rating kepala daerah dengan wakil kepala daerah ada kecenderungan tidak sama. Ada selisih, ya. Ada selisih approval rating kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Kenapa begitu? Karena ada kecenderungan memang peran kepala daerah itu memiliki peran yang sangat penuh terhadap proses jalannya pemerintahan di situ. Jadi bukan pengaruh orang paket. Melihat kepala daerahnya, bukan wakil kepala daerahnya. Mereka tidak sepaket gitu. Iya, bukan sepaketnya yang dilihat, gitu ya. Tapi, gitu ya, posisi wakil kepala daerah itu juga dipengaruhi oleh bagaimana kinerjanya kepala daerah, gitu. Dengan kepala daerah yang approval ratingnya tinggi, ya, secara otomatis wakil kepala daerah tersebut mendapatkan efek dari tingginya approval rating dari kepala daerah tersebut. Selama ini memang publik tidak pernah membaca siapa wakilnya, apa yang dilakukan wakil tidak pernah dibaca di semua level. Jadi memang posisi wakil itu tidak pernah dibicarakan. Tidak pernah dibicarakan di publik memang. Bukannya wakil itu pada umumnya dibawa oleh partai pendukung ya? Iya, tapi untuk urusan kepuasan publik, approval rating itu memang tidak pernah dibaca sama ini. Yang dibaca siapa? Siapa presidennya, siapa gubernurnya, siapa wali kota bupatinya, bukan siapa wakilnya. Gitu. Itu yang menjadi menarik. Gitu. Oke, gini ya. Ada nggak pengalaman di PRC itu melihat pengaruh itu di cloning? Dalam artian petahana yang menjabat mungkin satu periode tapi dia tidak maju kembali dan memilih temannya atau koleganya atau keluarganya, pengaruhnya dia bisa di-cloning apa enggak? Bisa di-cloning sama wakilnya. Kalau sama orang luar? Posisi seperti itu. Kalau sama orang luar sih ada kecenderungan begini ya. Kalau ada kedekatan emosional dan itu terbangun ke publik, ya, entah itu keluarganya, entah itu temannya, entah itu kerabatnya, itu ada potensi approval rating itu di-cloning. Ya, di-cloning oleh kandidat yang memang di-hire oleh kepala daerah tersebut. Ya kita bisa contohkan di Pilpres kemarin. Ya. Approval ratingnya Pak Jokowi tinggi. Di-cloning sama Gibran. Ya kan?
dikloning sama Gibran. Bagaimanapun Gibran, ya asosiasinya ya keluarganya Jokowi. Keluarganya Jokowi, gitu. Itu yang akhirnya bisa ini. Tapi kan semua itu tergantung dari bagaimana kepala daerah atau presiden bisa mengkapitalisasi, bisa menyampaikan kepada publik bahwa ini adalah orang yang menjadi bagian dari orang saya. Ini adalah orang bagian dari saya. Ini adalah kolega saya. Secara tidak langsung harus menyampaikan seperti itu. Sehingga kandidat yang memang diproyeksikan didukung oleh kepala daerah ataupun calon kepala daerah tersebut yang memiliki approval rating tinggi bisa mengkloning approval rating yang di approval rating dari kepala daerah tersebut. Oke. Gitu. Kalau tingkat penerimaannya tinggi ya, dan kemudian pengaruh itu bisa di-cloning, anggap ya segitu ya perumpamannya. Apakah itu tidak menjadi anggapan ke publik bahwa itu adalah jalan untuk meluruskan politik dinasti? Kita exclude dulu ya ngomong politik dinasti gitu ya. Tapi ada nggak? Bagaimanapun nyatanya Pilpres kemarin berhasil kok. Iya kan? Iya toh? Siapa yang tidak mengakui Pilpres kemarin berhasil bahwa ada Jokowi's effect dalam proses Pilpres itu? Siapa yang nggak mengakui? Siapapun mengakui itu. Iya kan? Nah, positioning approval ratingnya Jokowi yang tinggi sehingga memposisikan kandidat yang dekat dengan Jokowi itu berpengaruh ya terhadap proses elektoralnya kemarin. Apakah itu nanti di daerah juga tidak akan terjadi? Mungkin terjadi, mungkin tidak. Ya. Ketika kepala daerah yang notabene dia approval ratingnya tinggi, sementara dia tidak bisa mendeliver kepada publik bahwa orang yang nantinya akan menjadi suksesor saya adalah ini, ya bisa jadi gagal kepentingannya dia. Bisa jadi gagal kepentingannya dia. Soal itu dinasti atau tidak itu kan soal yang berbeda berkaitan dengan soal itu. Kalau kita telisik bahwa ada beberapa daerah yang seperti diungkapkan di sesi sebelumnya bahwa di situ hanya suku-suku tertentu lah. Ya. Ini kan menarik. Kalau suku-suku wilayah tertentu, bukan suku-suku tertentu. Iya, wilayah tertentu yang dimana itu lebih mengutamakan suku tertentu untuk menjadi kepala daerah. Ya. Kalau misalnya seperti itu ya, kalau di survei itu tingkat penerimaan publik atas kinerja itu rendah, tapi kemudian bisa menang, kan menjadi suatu fakta yang anomali dong. Bukan masalah anomali. Kalau di suku tertentu dan itu sudah menjadi kesepahaman dari suku tersebut, memang ada kecenderungan yang bertarung ya orang-orang yang berasal dari suku itu. Kenapa? Sudah cium dulu nyalinya nih. Orang di luar suku itu sudah cium dulu nyalinya. Kenapa? Karena memang ada kesepahaman yang dibangun di situ. Itu kecenderungan pertarungannya hanya di internal suku tersebut. Maka approval rating juga masih tetap berpengaruh masih dalam posisi itu. Walaupun dia dari suku yang sama. Jadi kecenderungan pertarungan untuk wilayah-wilayah yang memang ada requirement khusus ya, otonomi khusus lah kalau saya bilang. Otonomi khusus yang disepakati bersama oleh masyarakatnya bahwa calon kepala daerah harus berasal dari suku tertentu. Maka yang bertarung ya orang-orang yang dari suku tertentu tersebut. Orang yang tidak masuk dalam kategorisasi suku tertentu tersebut ya nggak mungkin bertarung dia di situ. Gitu. Jadi mungkin ada dugaan kemungkinan bahwa dengan penerimaan publik yang tinggi, maka itu akan menjadi jalan keluar kepada politik uangnya lebih kecil. Maksudnya gimana? Misalnya, tingkat penerimaannya tinggi. Ya. Artinya kan puas. Betul. Tentu ketika dia mencalonkan ulang, tidak perlu dong modal-modal besar. Misal. Bisa jadi begitu. Berarti ada jalan ketika untuk sangat kuat sekali, ya tingkat kepuasan publik terhadap orang tersebut sangat kuat sekali, maka nggak perlu lagi ngomong politik uang. Jadi ada kemungkinan di jalan keluar. Jalan keluar dari apa dulu? Transaksional dalam bisa jadi, gitu, bisa jadi seperti itu. Baik Cak. Ini lebih mengerucut lagi. Petahana ini dipertanyakan dari kelompok petahana pasti dipertanyakan bagaimana dia mendesain kemenangannya dengan mendesain kontestasinya. Tapi yang lebih berpengaruh adalah kontestasi perorangan yang semakin minim. Ini kan menjadi menjadi mengingatkan kembali bahwa
ternyata pengaruh dari partai yang gemuk yang besar itu cukup lumayan ya, sehingga perorangan tidak bisa menyentuh partai politik atau kontestasi yang terbuka semacam ini. Apakah ini tidak berlebihan jika seandainya dalam kontestasi suatu daerah hanya berjalan itu saja dengan semacam itu? Begini, konteks perseorangan itu kan bagaimanapun infrastruktur politik kita ya partai politik, Pak. Betul. Iya kan? Infrastruktur politik kita untuk menggerakkan politik kita ya partai politik infrastrukturnya. Bukan perseorangan infrastrukturnya. Kan begitu. Nah, ada juga daerah yang memang terpilih lewat jalur perseorangan. Gitu. Tapi bukan berarti apakah jalur perseorangan itu mati? Tidak. Tetapi Sekali ada. lagi tidak. Tetapi memang ada kecenderungan ya, jalur perseorangan itu tidak mulus jalannya. Karena dia harus ekstra melakukan dukungan, mengumpulkan dukungan yang banyak untuk dia maju sebagai kandidat kepala daerah. Gitu. Nah, apakah misalnya tadi kepala daerah yang approval ratingnya tinggi, sementara dia akan maju perseorangan, apakah tidak mungkin untuk menang? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Karena memang hari ini ya tadi saya bilang bahwa pemilih kita itu sangat otonom sekali pemilih kita itu. Oke, ini menjadi fakta menarik, ternyata pemilih otonom sangat besar dan berpengaruh kepada potret untuk caleg dan kandidat itu, kandidat dalam pilkada mendatang ini. Betul. Oke, teman-teman, diskusi ini sebetulnya bisa lebih panjang kalau teman-teman memperhatikan sesi selanjutnya. Tetapi kalau diperhatikan bahwa, ingat, data dalam menentukan kandidat harus dilihat dari seberapa besar efek dari temuan survei terkait dengan approval rating. Yes. Nah, teman-teman atau rekan-rekan yang sudah berjuang dalam kontestasi untuk memenangkan kandidatnya, tolong ingatkan dan tolong kabarkan, sejauh belum terlihat kepuasan publiknya, jangan main-main. Plus, berdasarkan kata Cak Munir tadi, petahana jangan songong dong. Mentang-mentang approval ratingnya tinggi. Ingat, ini dinamis, Bung. Ini dinamis. Ada faktor X yang menunggu. Tapi karena Anda sudah memiliki banyak fakta di lapangan, ingat, perlu dipertegas lagi. Nah, Mas Munir, terima kasih atas sesi kedua. Kita akan lihat lagi di sesi selanjutnya terkait dengan konsultan politik. Yang pastinya ada tema-tema yang jauh lebih menarik dan lebih menukik dan tajam. Terima kasih. Saya Milky Amirul Soleh sebagai host hari ini dari PRC Talk mengucapkan terima kasih. Salam demokrasi.